faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama persiapan hari tua. Persiapan untuk hari tua itu bagi mereka yang tidak mempersiapkan diri secara psikis dan ekonomis untuk menghadapi berbagai perubahan yang akan terjadi di hari tua, seringkali akan mengalami trauma dalam melakukan penyesuaian tersebut. Yang kedua yaitu ada pengalaman masa lampau. Pengalaman masa lampau berbagai kesulitan yang dialami dalam menyesuaikan diri pada usia lanjut seringkali merupakan akibat dari pelajaran tentang bentuk atau dari penyesuaian di masa lalu yang tidak sesuai dengan periode usia lanjut. Lanjut, ada kepuasan dari kebutuhan. Kepuasan kebutuhan itu untuk dapat menyesuaikan diri dengan baik di hari tua. Baik pria maupun wanita harus mampu memuaskan berbagai kebutuhan pribadi mereka dan berbuat sesuai dengan harapan-harapan orang lain sepanjang rentang kehidupan. Lalu ada kenangan akan persahabatan lama. Kenangan dan persahabatan lama antara orang-orang berusia lanjut dapat dipertahankan semakin baik mereka melakukan penyesuaian dan juga semakin bahagia. Lalu ada anak-anak yang telah dewasa. Sikap anak-anak yang telah dewasa terhadap orang tua yang sudah berusia lanjut dan sering berhubungan dengan mereka dapat menciptakan penyesuaian sosial dan personal yang baik bagi orang-orang berusia lanjut. Lalu ada sikap sosial. Sikap sosial itu salah satu hambatan terbesar dalam melakukan penyesuaian yang baik di masa usia lanjut adalah sikap sosial yang kurang senang terhadap orang-orang berusia lanjut. Lalu ada sikap pribadi. Sikap pribadi itu sikap menolak terhadap usia yang semakin bertambah tua dan terhadap penyesuaian atau perubahan yang terjadi karena bertambahnya usia merupakan hambatan yang serius bagi terwujudnya penyesuaian diri yang berhasil di hari tua. Lalu ada metode penyesuaian diri. Metode penyesuaian diri ini mencakup menerima batas usia, mengembangkan minat-minat baru, belajar, melepaskan anak, dan tidak memikirkan masa lalu. Lalu kondisi penyakit yang kronis menahun merupakan penghala yang lebih besar dibanding penyakit yang bersifat temporer dalam menyesuaikan diri dengan masa usia lanjut. Walaupun penyakit temporer tersebut mungkin lebih berat deritanya dan lebih berbahaya. Lalu kondisi hidup. Kondisi hidup apabila orang-orang berusia lanjut dipaksa untuk tinggal di suatu tempat yang membuat mereka merasa rendah diri, yang tidak sesuai dan membenci tempat itu, dapat mengakibatkan situasi yang tidak menyenangkan dalam penyesuaian diri yang harus melakukan pada usia lanjut. Lalu ada kondisi ekonomi yang terakhir. Orang-orang yang berusia lanjut akan merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan permasalahan keuangan karena mengetahui bahwa mereka mempunyai kesempatan yang kecil atau tidak sama sekali memecahkan atau masalah tersebut, tidak seperti yang dahulu dapat mereka lakukan ketika masih muda. Terdapat kriteria yang dipakai untuk menilai jenis penyesuaian yang dilakukan oleh orang-orang berusia lanjut. Ada 4 diantaranya yang paling berguna. Keempat kriteria tersebut adalah kualitas pola perilaku, perubahan-perubahan dalam tingkat emosional, perubahan-perubahan pada kepribadian, dan kepuasan atau kebahagiaan dalam hidup. Ya, mungkin itu tadi sedikit pembahasan tentang usia lanjut. Sekarang masuk ke kesimpulan. Setiap individu atau kelompok masyarakat seperti halnya lanjut usia miskin memiliki berbagai cara yang berbeda dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Ada larangan dari salah satu pengurus kelenteng
tapi tidak memutuskan niat para pengemis tersebut. Umat Konghucu tidak terbatas oleh usia memberikan rejeki lebihnya kepada para pengemis dengan berbagai alasan seperti wujud kewajiban membantu sesama manusia, karena belas kasihan atau iba. Mereka berprinsip apa yang ditanam pasti itu juga yang dituai. Karena orang-orang seringkali harus berpindah-pindah rumah, yang tadi berpindah rumah itu yang mobilitas geografis ya, ke rumah lainnya, dan kejadian seperti ini hampir terjadi selama masa dewasa mereka dalam rangka mencari tempat yang layak bagi orang usia lanjut, dan mobilitas perpindahannya banyak terjadi di antara orang usia lanjut. Orang usia lanjut mungkin harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain selama periode yang lama. Jadi orang-orang usia lanjut itu biasanya tinggal di rumah anaknya, atau di rumah penampungan pensiunan, rumah sakit pensiunan, atau lembaga penampungan seperti rumah jompo. Mungkin itu sedikit yang saya paparkan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.